Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi para sahabat terindah sekalian. Senang rasanya bisa on air lagi di video terindah ini, di video channel terindah, satu-satunya channel terindah di jagat raya ini, yang namanya adalah channel terindah Suyadina. Dan tak perlu kita meragukan lagi atas sebuah nama bahwa channel terindah ini mengolah pikiran supaya pikiran kita bisa menjadi indah. Semoga nalar-nalar kita juga bisa menjadi indah, sehingga akan menghasilkan yang indah-indah saja. Yang tidak indah boleh tetap hadir di pikiran kita, tapi tidak harus kita miliki selamanya. Cukup selintas saja yang tidak indah itu. Tapi pikiran yang terindah harus tetap Anda install in your deepest heart, in your deepest mind. And it's not gonna be easy to disappear from your head. Oke, baiklah para saudara terindah sekalian, para sahabat terindah sekalian dimanapun berada. Pada video kali ini saya akan mengulas atau membaca berita seputaran akhir tahun atau yang disebut dengan kaleidoskop. Pada kaleidoskop yang pertama ini saya akan mengulas sedikit tentang kaleidoskop di dunia pendidikan. Sesuai dengan judulnya, kaleidoskop itu adalah semacam kesimpulan, semacam pemikiran-pemikiran kita terhadap apa yang telah terjadi dalam setahun ini. Khususnya pada kali ini kita akan membahas sedikit tentang kaleidoskop dunia pendidikan Indonesia. Oke, ini ada sekitar 12 kejadian paling utama selama 2012 di bidang pendidikan. Yang pertama itu terjadi pada tanggal 11 Desember tahun 2019, di mana ketika itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan Merdeka Belajar episode 1. Pada tanggal 11 Desember 2019, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode 1 dan menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Program tersebut meliputi ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Oke. Dengan kebijakan ini para guru merasa terbantu, yaitu adanya RPP yang hanya 1 lembar, dan ini disambut sangat antusias. Biasanya setiap tahun, setiap semester para guru membuat RPP yang sebegitu tebalnya. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2020, Mendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode kedua, yaitu Kampus Belajar. 4 pokok kebijakan kampus belajar antara lain adalah otonomi pembukaan prodi baru, reakreditasi otomatis dan sukarela, mempermudah syarat kampus jadi PTN/BH, perguruan tinggi negeri berbadan hukum, kebebasan untuk mahasiswa belajar lintas prodi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai reakreditasi otomatis, di mana setiap program studi yang akan melakukan reakreditasi itu difasilitasi oleh negara. Di sini ada kebebasan mahasiswa untuk belajar lintas prodi, di mana kebijakannya adalah mahasiswa dipersilakan untuk belajar di luar prodi di dalam perguruan tinggi yang sama selama 1 semester. Kemudian setelah 1 semester mahasiswa dipersilakan untuk kuliah di prodi yang berbeda di
perguruan tinggi yang berbeda selama 2 semester. Dan ini bersifat sukarela. Ketika ada mahasiswa yang mau melakukan program yang seperti ini, maka kampus memfasilitasinya. Tapi apabila tidak, mahasiswa tetap mengikuti pola sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang biasa dilakukan di perguruan tinggi tersebut. Jadi cukup meringankan. Mungkin tujuannya hanya untuk memberikan wawasan atau keilmuan yang berbeda daripada program studinya. Yang ketiga itu pada tanggal 10 Februari 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode 3, penyaluran dan penggunaan dana BOS. Terdiri atas 4 poin utama, yakni penyaluran BOS langsung ke rekening sekolah. Lalu, penggunaan BOS yang lebih fleksibel untuk sekolah. Poin ketiga, mengenai nilai satuan BOS yang meningkat. Serta poin terakhir mengenai laporan BOS yang diperketat agar lebih transparan dan akuntabel. Ini merupakan berita yang baik untuk peningkatan kualitas pendidikan di satuan sekolah masing-masing, yaitu merupakan bantuan BOS yang ditambahkan nilainya per siswa, dan juga untuk sekolah yang bersangkutan menerima langsung atas nama rekening sekolahan tersebut. Pada bulan Februari ada 2 kebijakan, yaitu yang satu lagi pada tanggal 26 Februari tahun 2020, Kemendikbud membuka pendaftaran Kartu Indonesia Pintar kuliah untuk jalur SNPTN, UTBK, SBMPTN, SNMPTN, SBMPTN, SBMPN, Seleksi Mandiri PTN, dan PTS. Menjadi bentuk bantuan pendidikan bagi lulusan SMA, SMK, atau sederajat dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi atau akademi. Masyarakat ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka diberikan bantuan untuk meringankan studinya, untuk meringankan SPP-nya, dipersilakan untuk mendaftar. Ketika mereka sudah lulus, pembayaran pun dilakukan secara bertahap, dan itu sangat membantu bagi siswa atau keluarga yang menginginkan anaknya untuk kuliah tapi dengan biaya yang terbatas. Kemudian pada tanggal 10 Maret tahun 2020, Kemendikbud meluncurkan Merdeka Belajar episode 4, program organisasi penggerak. Pokok Merdeka Belajar tersebut mencakup tentang organisasi penggerak di sekolah penggerak, program organisasi penggerak, monitoring dan evaluasi, dan lini masa program organisasi penggerak. Kemudian pada tanggal 27 Maret 2020, Kemendikbud melakukan proses realokasi atau penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 sebanyak 405 miliar untuk rumah sakit pendidikan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Khusus alokasi dana APBN untuk perguruan tinggi yang memiliki rumah sakit, yang tidak punya atau belum punya rumah sakit tentu di luar, tentu tidak bisa mendapatkan anggaran ini. Pada tanggal 31 Maret 2020, Kemendikbud meluncurkan program guru berbagi untuk membantu guru melaksanakan pembelajaran dalam jaringan atau daring dan jarak jauh pada masa darurat COVID-19. Jadi pada masa tanggap darurat tahun bulan Maret 2020 ini merupakan pergolakan atau perubahan dari semua sisi kehidupan, bukan hanya di sisi pendidikan saja, sehingga proses pembelajaran sudah mulai daring. Karena Maret ini awal mula daripada pembatasan berskala kecil maupun berskala besar, sehingga dalam pembelajaran pun terpaksa memerlukan dana-dana yang besar dari pemerintah untuk memberdayakan sekolah agar tetap berlanjut proses pendidikannya meskipun melalui daring. Kemudian yang kelima itu pada tanggal 9 April 2020, Kemendikbud meluncurkan program belajar dari rumah
di TVRI. Mulai 13 April 2020, program tayangan ini menjadi salah satu alternatif pembelajaran bagi siswa, guru maupun orang tua selama masa belajar di rumah di tengah wabah COVID-19. Maksimal karena siarannya atau materi yang disampaikannya ini seringkali tidak tepat dengan apa yang dipelajari anak-anak di sekolahan, karena sebagian besar sekolah menggunakan materi-materi yang berbeda atau buku-buku yang berbeda dari penerbit yang berbeda, sehingga materi yang disampaikan di TVRI itu tidak maksimal bisa terrealisasikan atau bisa diikuti oleh para siswanya. Kira selanjutnya pada tanggal 15 Juni tahun 2020, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat keputusan bersama terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Pemerintah telah menetapkan proses pembelajaran tatap muka tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Daring tentunya. Pada bulan yang sama, yaitu tanggal 19 Juni tahun 2020, peluncuran ketentuan penyesuaian UKT, dana bantuan UKT mahasiswa, kebijakan BOS, afirmasi, dan BOS kinerja. Pertama kalinya Kemendikbud memberikan bantuan operasional sekolah kinerja dan BOS afirmasi untuk sekolah swasta yang memenuhi kriteria. Ini tentu cukup mengembirakan juga pada kebijakan yang ini, dan tetapi tidak semua sekolah swasta bisa menikmatinya, dan ketentuannya tentu sangat mengikat dan sangat ketat. Tidak semua sekolah swasta mendapatkan bantuan ini. Tanggal 6 Juli tahun 2020, Kemendikbud selenggarakan kemah virtual pertama di dunia. Sebanyak 2.982 peserta mengikuti kemah karakter virtual. Mereka merupakan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dan berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana bentuk itu kemah virtual. Kita berkemah tapi tetap di rumah masing-masing. Tapi cukup lumayan untuk menyatukan visi dan misi di dunia pendidikan agar kita tetap menyatu, tetap menjadi Indonesia yang NKRI, menjadi harga yang mati. Kemudian pada tanggal 4 Agustus tahun 2020, Kemendikbud menggelar kompetensi nasional matematika dan ilmu pengetahuan alam atau KN MIPA tahun 2020. Sebanyak 2.437 mahasiswa dari 300 perguruan tinggi se-Indonesia ikut berkompetisi. Kemudian diteruskan pada poin yang ke-9, yaitu tanggal 12 September tahun 2020. Kemendikbud menggelar penganugerahan pemilihan mahasiswa berprestasi atau Pilmapres tahun 2020. Pilmapres menjadi wujud nyata dari adaptasi kebiasaan berprestasi baru yang diikuti oleh semangat pantang menyerah dari mahasiswa untuk tetap berprestasi dari rumah. 22 September tahun 2020, Kemendikbud pertama kali menyalurkan kuota dana internet bagi pelajar, mahasiswa, dan guru di Indonesia. Penyaluran tahap pertama pada tanggal 22 sampai dengan 24 September tahun 2020 dan tahap kedua pada tanggal 28 sampai dengan 30 September tahun 2020. Dan bantuan kuota ini cukup luar biasa, menyita energi biaya dari pemerintah untuk dunia pendidikan. Kan tetapi memang inilah salah satu cara yang sangat penting untuk melangsungkan proses belajar mengajar meskipun dengan jarak jauh. Meskipun sampai dengan hari ini dirasakan tidak atau kurang maksimal, tapi yang setidaknya proses belajar mengajar tetap terrealisasikan. Terdapat sejumlah keluhan, terdapat sejumlah sorotan dari masyarakat bahwa dengan menggunakan kuota ini
banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan, dan terakhir kita dengar ada beberapa orang siswa yang bunuh diri karena merasa kesal dengan penggunaan internet di daerahnya, dengan pembelajaran yang numpuk, dengan tugas-tugas yang numpuk, kan tetapi mereka tidak bisa connect langsung dengan internet, dan itu merupakan satu titik lemahnya. Tapi bukan berarti kita pantang atau surut ke belakang tidak menggunakan ini, kecuali nanti ketika COVID-19 dinyatakan hilang, kita akan kembali belajar seperti biasa. Kemudian tanggal 3 Oktober tahun 2020, Kemendikbud menggelar seleksi tingkat provinsi kompetisi olahraga siswa nasional atau KOSN tahun 2020 tingkat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, serta secara virtual. KOSN dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan motivasi peserta didik dalam penguasaan bidang olahraga dan memiliki nilai-nilai luhur. Nilai-nilai luhur ini tentu antara olahraga disangkutkan kepada nilai-nilai luhur yang terdapat dalam Pancasila serta butir-butir yang ada di Pancasila. Kalau boleh disarankan akan lebih bagusnya lagi ada butir-butir Pancasila yang perlu diterapkan, karena bukan hanya sila kelima itu saja yang perlu dihafal, tapi butir-butirnya yang perlu kita ketahui dan perlu dilaksanakan oleh semua warga bangsa baik di dalam maupun di luar negeri. Yaitu 31 Oktober tahun 2020, Kemendikbud menggelar wisata virtual Perjuangan Kemerdekaan sebagai agenda peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-92. Mengajak generasi muda untuk lebih mengenal perjuangan pahlawan, menguatkan rasa cinta tanah air, nasionalisme, sadar berbangsa dan bernegara, serta makin paham pentingnya gotong royong. Tanggal 31 Oktober tahun 2020 ini, Kemendikbud kembali menggelar Pekan Kebudayaan Nasional atau PKN tahun 2020. Tema PKN Culture Resilience yang mengangkat pengetahuan tradisional, kesenian, dan ragam ekspresi budaya lainnya sebagai basis menghadapi masa pandemi. Pada tanggal 22 November, Kemendikbud menyalurkan kuota data internet bagi pelajar, mahasiswa, dan guru di Indonesia untuk bulan November-Desember 2020. Penyaluran tahap 1 pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2020 dan tahap kedua pada 28 sampai dengan 30 November tahun 2020. Ini cukup luar biasa. Dunia internet Indonesia semakin maju karena pemerintah turut serta menyumbangkan dana-dananya demi keberlanjutan pembelajaran di Indonesia, demi berusaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia melalui kuota internet. 3 Desember tahun 2020, Kemendikbud beri bantuan pendanaan pada kompetisi inovasi bisnis mahasiswa tahun 2020. Bantuan pendanaan bertujuan sebagai stimulus dalam pengembangan bisnis senilai 5 sampai dengan 15 juta rupiah untuk satu orang. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2020, Kemendikbud juga meluncurkan dana 500 miliar rupiah untuk program kompetisi Kampus Merdeka atau PKKM. PKKM atau Competitive Fund merupakan bentuk akselerasi program dari Kampus Merdeka untuk melakukan inovasi pada basis program studi agar terjadi pembelajaran Kampus Merdeka yang diharapkan. Kampus Merdeka yang diharapkan. Kemudian pada tanggal 10 Desember 2020, Kemendikbud pertama kalinya menyelenggarakan acara Pekan untuk Sahabat Karakter atau Pusaka tahun 2020. Tema yang diangkat pada Pusaka 2020 adalah generasi cerdas, berkarakter, Indonesia maju, bermartabat. Kemudian pada tanggal 12 Desember 2020, Kemendikbud meluncurkan Kedaireka, platform kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Kedaireka juga dapat diartikan sebagai kedaulatan Indonesia dalam reka cipta dengan total matching fund-nya 250 miliar rupiah. Ini sejumlah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah
untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dalam masa pandemi seperti ini sungguh luar biasa dan patut kita apresiasi. Dan meskipun banyak ketimpangan di sana sini, masih banyak kekurangan di sana sini, harap kita sama-sama maklumi karena kejadian yang seperti ini belum pernah dialami sebelumnya. Jadi semua usaha yang dilakukan oleh pemerintah ini merupakan suatu hal yang untuk antisipasi. Ini yang diutamakan adalah pemerintah hadir, pemerintah turut serta, dan bahkan pemerintah mengambil fungsi yang paling utama, peran yang paling utama untuk mengantisipasi atau mengurangi dampak-dampak lanjutan daripada pandemi ini. Khusus dalam dunia pendidikan yang saya angkat di video saya kali ini, sampai dengan sekarang, alhamdulillah dunia pendidikan masih berjalan meskipun banyak tersendat-sendat. Dan terakhir, pada akhir Desember tahun 2020 ini pun masih diluncurkan untuk mengantisipasi pembelajaran tahun 2021 ke atas. Sejumlah angket telah disebarkan kepada seluruh wali murid, seluruh orang tua murid, apakah pembelajaran daring perlu diteruskan atau pembelajaran secara manual dengan segala risiko yang ditentukan. Jadi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu telah disebarkan daring kepada seluruh orang tua mengenai proses pembelajaran yang bagaimana, dan terindikasi lebih dari 80% para orang tua atau wali murid setuju untuk mengirimkan anaknya kembali ke sekolah dengan berbagai alasan. Tapi alasan yang paling utama adalah para orang tua tidak bisa membina atau mengajarkan setiap materi pelajaran kepada anaknya secara langsung. Karena inilah sebagai momen yang terpenting bagi para orang tua, bagi bangsa Indonesia sekalian, bahwa mendidik anak sendiri itu tidak segampang seperti Anda menilai guru mendidik anak Anda di sekolahan. Ketika Anda sebagai orang tua mendidik anak Anda sendiri yang Anda lahirkan, yang Anda besarkan, hanya satu mata pelajaran saja Anda tidak mampu. Coba bayangkan, seorang guru mengajar di dalam kelas, 30 orang satu kelas, dengan karakter yang berbeda, mereka bisa mengajar seperti itu meskipun ada terkadang emosi. Itulah anak kita yang dalam masa pertumbuhan. Dan saya berharap semoga nanti ke depannya para orang tua, para wali murid semuanya yang ada di Indonesia, ketika ada anak kita yang mungkin dijewer kupingnya sama guru, atau mungkin ada dicubit sama guru, yakinlah itu bukan suatu semacam pelanggaran HAM, tapi itu berarti kelakuan anak kita di kelas itu sudah sangat luar biasa, sehingga seorang guru yang sebenarnya sudah teruji kesabarannya masih tidak mampu menahan kesabaran terhadap anak ibu yang sudah terlanjur dicubit sama gurunya. Yakinlah itu bukan suatu penyiksaan. Dan melalui pengalaman 2019 ini di masa pandemi, Bapak Ibu sekalian sangat mengetahui bagaimana mendidik anak kita dan bagaimana melakukan, bahkan kita memaksa anak kita sendiri untuk belajar, kita sulit. Nah, ketika anak kita serahkan kepada pihak sekolahan, kita harus yakinkan kepada anak kita bahwa kita menyerahkan anak kita kepada guru, didiklah secara maksimal. Tentu ketika guru yang ada yang hilaf, kemungkinan tertamparan, kemungkinan tertampar anak kita, tercubit, terjewer dan lain sebagainya, jangan buru-buru Anda melaporkan ke polisi. Berarti tingkah laku anak Anda itu sudah luar biasa sehingga memancing emosi para guru. Sekali lagi, kita ambil dari sisi pendidikan ini positifnya, yaitu bahwa orang tua ketika sudah menyerahkan anaknya kepada pihak sekolah, serahkan secara utuh. Jangan ketika anak Anda bertingkah, Anda tentu tidak tahu, ketika terjewer kupingnya merah, Anda langsung melaporkan ke polisi. Nauzubillah. Jangan sampai lagi ini terjadi. Seperti periode-periode sebelumnya, ketika COVID belum terjadi, banyak terjadi laporan-laporan dari orang tua murid melaporkan gurunya ke pihak polisi sehingga guru pun ditangkap. Padahal mendidik anak kita. Dan sekarang Anda mendapatkan pengalaman sendiri, mendidik anak sendiri tidak gampang.
Semoga video singkat ini bermanfaat bagi para netizen sekalian dan bisa kita ambil hikmahnya. Semoga jaya Indonesia melalui pendidikan Indonesia yang terus berkarakter, tetap berlandaskan Pancasila. Dan demikian, sebelum ada tutup video ini jangan lupa untuk tinggalkan like, kemudian komen, kemudian share kepada kawan-kawan kita di channel-channel Anda semua, di grup-grup media sosial Anda semua, dan jangan lupa untuk subscribe di channel terindah ini. Semoga membawa berkah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.